pelaksanaan Konferensi Asia Afrika ini memiliki makna dan tujuan untuk memperbaiki masa depan yang lebih damai dan sejahtera bagi negara dan rakyat kedua benua. Kemitraan strategis baru diharapkan memberi kekuatan baru yang efektif untuk membuka jalan bagi keberhasilan memperjuangkan kemerdekaan Palestina ke depan. Dengan demikian, kita negara dan rakyat di Asia Afrika akan menuntaskan hutang sejarah belum kita selesaikan, yakni memerdekakan Palestina. Untuk dapat merespon tantangan tersebut, konferensi parlemen ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah komitmen baru dalam bentuk deklarasi. Isi deklarasi tersebut diharapkan dapat merespon era globalisasi dengan mengajak semua peserta untuk membangun kebersamaan baru dalam upaya melaksanakan agen pembangunan pasca 2015, antara lain memperkuat kerjasama Selatan-Selatan, yakni perdamaian dunia dan kesejahteraan rakyat. Kita perlu menekankan perlunya kerjasama konkret antara lain di bidang infrastruktur, agribisnis, energi, perdagangan, investasi dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari. Oleh karena itu, perlu segera dibangun komunikasi efektif antar benua dalam wadah forum kerjasama antar parlemen Asia Afrika. Kita juga memiliki dan mulai memikirkan perlunya membangun peran parlemen untuk memajukan demokrasi dunia dengan membentuk forum parlemen dunia untuk demokrasi. Kami menegaskan pentingnya peran parlemen dalam diplomasi internasional. Parlemen Indonesia bertugas memperkuat diplomasi pemerintah. Oleh karena itu, pada ulang tahun ke-60 Konferensi Asia Afrika ini, kami berinisiatif dan mengusulkan pembentukan forum Parlemen Asia Afrika dengan bentuk Asian African Parliamentary Group atau AAPG. Hal tersebut akan membuat pelaksanaan konferensi parlemen dari negara-negara Asia Afrika ini tidak hanya bernilai sejarah seperti konferensi Asia Afrika 60 tahun yang lalu, namun juga memiliki program-program kerja secara konkret untuk memajukan kawasan Asia dan Afrika. Sekali lagi, kita peserta konferensi ini ingin segera melihatkan perdamaian, kesejahteraan di Asia dan Afrika. Kita ingin rakyat di Asia dan Afrika hidup sejahtera dengan rasa aman, dalam stabilitas dan keamanan dunia terjamin, dengan sistem dunia yang adil. Selamat melanjutkan perjuangan ini yang tentu tidak lebih mudah dari perjuangan para pemimpin dan rakyat kita 60 tahun yang lalu. Dengan diiringi rasa persaudaraan yang erat, saya atas nama Dewan Perwakilan Republik Indonesia kepada para yang mulia yang sekalian menyampaikan salam hangat dari seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya mari kita ikuti dengan seksama sambutan Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Jokowi, dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Konferensi Parlemen Asia Afrika dalam rangka peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua dan para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang saya hormati para ketua dan anggota parlemen negara-negara Asia Afrika, yang saya hormati Bapak Tri Sutresno, yang saya hormati para hadirin yang berbahagia. Atas nama rakyat Indonesia, saya menyampaikan selamat datang di Jakarta, di Indonesia, negara yang berpenduduk Muslim terbesar di muka bumi, sekaligus sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Saya menyambut gembira dan sangat menghargai inisiatif DPR untuk mengadakan konferensi antar parlemen Asia Afrika pada 23 April 2015 ini. Perlu saya sampaikan, 2 hari yang lalu saya telah membuka World Economic Forum, dan kemarin saya juga membuka konferensi Asia Afrika. Dan hari ini di hadapan saudara-saudara anggota Dewan yang terhormat, saya membuka konferensi antar parlemen Asia Afrika. Dengan demikian, dalam seminggu ini rakyat Indonesia memperoleh penghargaan yang luar biasa karena menjadi tuan rumah berbagai peristiwa bersejarah tingkat dunia. Hadirin yang saya hormati, saya sangat setuju dengan tema yang diusung saat ini, yaitu strengthening the role of parliament in the South-South cooperation to promote both peace and prosperity. Tema itu sejalan dengan apa yang saya sampaikan dalam pembukaan konferensi Asia Afrika 2 hari yang lalu. Negara-negara Asia Afrika kini dituntut untuk melakukan kontekstualisasi 3 nilai utama yang dulu diperjuangkan oleh para pendahulu 60 tahun yang lalu, yaitu kesejahteraan, solidaritas, dan stabilitas. Kontekstualisasi 3 nilai tersebut tentu saja bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas dan tanggung jawab parlemen sebagai representasi dari rakyat. Oleh sebab itu, saya sangat gembira karena agenda-agenda yang akan dibahas dalam sidang Parlemen Asia Afrika sejalan dengan persoalan-persoalan yang dibahas dalam konferensi Asia Afrika, yaitu masalah perdamaian dan kesejahteraan, peningkatan kemitraan strategis baru Asia Afrika, dan solidaritas untuk Palestina. Hadirin yang saya hormati, saya menyadari bahwa kerjasama yang dibahas dalam konferensi Asia Afrika dan World Economic Forum akan semakin efektif apabila memperoleh dukungan penuh dari parlemen-parlemen Asia Afrika. Hal itu berkaitan dengan peran parlemen yang sangat penting sebagai kekuatan check and balances bagi pemerintah. Sebagai representasi suara rakyat, parlemen boleh disebut sebagai perwujudan adigium bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Selamat berkonferensi, saudara-saudara adalah cahaya moral yang ikut mengawal terwujudnya peningkatan kemakmuran dan keamanan di dunia, khususnya di Asia Afrika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Presiden berkenan mengangkong dengan menghadiri Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen. Dan nantinya akan diikuti dengan bunyi rampak Nusantara.